Desember 2018, Kantor Akuntan Publik Krisanti dan rekan menerima surat penugasan atas laporan keuangan PT Sugos untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Salah satu area audit yang menjadi fokus adalah siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Tim audit segera dibentuk dan briefing pun dimulai. Baik, selamat pagi semuanya. Kita langsung mulai ya, waktu kita terbatas. Farhan, Syifa, Ikra, kalian sudah tahu penugasan kita kali ini. Kita akan mengambil laporan keuangan PT Sugos. Dan salah satu yang paling krusial adalah aset tetap mereka. Dari informasi awal yang kita dapat, ada cukup banyak mutasi aset tetap sepanjang tahun 2018. Betul, Bu Ana, berdasarkan data yang kita terima, ada beberapa kategori aset tetap yang perlu kita periksa secara mendalam, yaitu tanah, bangunan dan pelaksana, kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan bangunan dalam pelaksanaan. Saldo totalnya cukup signifikan. Bu Ana, saya Syifa. Saya sudah menyiapkan draft internal control questionnaire untuk aset tetap PT Sugos. Apakah saya bisa mempresentasikannya sekarang? Bagus sekali Syifa, silakan kita dengarkan dulu presentasi sebelumnya. Itu jadi dasar kita untuk menentukan seberapa dalam pengujian substantif yang perlu kita lakukan. Baik, Ibu. Jadi, internal control questionnaire ini saya bagi menjadi beberapa bagian besar. Yang pertama adalah penambahan dan pengurangan aset tetap. Dari hasil wawancara dengan pihak PT Sugos, saya temukan bahwa penambahan dan pengurangan aset tetap ini telah diotorisasi secara teknis. Setiap usulan penambahan aset tetap juga sudah dilengkapi dengan surat yang mencantumkan pertimbangan harga taksiran, nama pemasok, spesifikasi teknis, akun debit dan kredit, serta taksiran umur dan persentase penyusutan. Itu bagus. Berarti untuk organisasi, kontrolnya kelihatan cukup baik. Lanjut, Syifa. Baik, lanjut poin nomor 2, Ibu dan Bapak, mengenai anggaran pengeluaran modal atau capital expenditure. Nah, ini saya tandai sebagai suatu kelemahan. Ternyata, anggaran untuk pengeluaran modal dan persetujuan tertulis atas proyek besar ini tidak diberikan kepada bagian pembinaan, bagian teknik, maupun bagian akuntansi. Ketiganya ini saya tandai sebagai tidak dalam internal control questionnaire. Jadi itu refleks. Berarti tidak ada budget kontrol yang memadai untuk investasi besar. Betul, Ibu. Itu artinya ada risiko pengeluaran investasi yang tidak terkontrol dengan baik. Kemudian untuk poin nomor 3, semua pengeluaran investasi berupa upah, bahkan dalam persediaan sudah melalui prosedur administrasi yang sama dengan pengeluaran biaya. Masih Pak, untuk bagian registrasi aset tetap, apakah seluruh asetnya telah terdaftar dengan lengkap? Nah, justru itu salah satu hal yang positif. Ya. Untuk registrasi, dokumen aset tetap sudah disimpan dengan baik, sudah update dan secara berkala dicocokkan dengan akun kontrol berusaha. Perinciannya juga lengkap, ada nomor identifikasi, lokasi, taksiran umur, dan persentase penyusutan. Oke, terus untuk bagian tulisan itu dan segala aset tetap. Untuk nilai buku versus nilai pasar saat ini, jawabannya tidak relevan. Artinya, nilai buku tidak jauh menyimpang dengan nilai pasar. Tapi yang menarik, untuk sewa aset tetap khususnya poin 11B, pembukuannya tidak cocok dengan jenis sewa yang bersangkutan sesuai dengan SKK. Ini saya tandai tidak, dan untuk sistem informasi, perbandingan anggaran dengan pengeluaran sesungguhnya dan penjelasan atas penyimpangan yang besar, keduanya juga tidak. Baik, jadi kesimpulan penilaian pengendalian internal PT Sugos untuk aset tetap ini berdasarkan hasil Syifa, kita bisa simpulkan baik secara umum, tetapi ada beberapa kelemahan yang perlu kita perhatikan serius. Kelemahan utamanya yaitu tidak ada distribusi anggaran capital expenditure di bagian terkait, tidak adanya review buku aset tahunan untuk barang rusak atau menganggur, dan pencatatan sewa pembiayaan yang tidak sesuai SKK, dan tidak ada prosedur pelaporan untuk aset yang sindir. Oh ya, dan jangan lupa Ika, Syifa, karena ada kelemahan-kelemahan itu, kita harus memperluas prosedur pengujian substantif kita. Tidak bisa hanya mengandalkan penilaian keterangan saja. Setuju, Syifa, Iqbal, kalian berdua yang akan turun ke lapangan. Farhan akan supervisi. Kita jadwalkan pemeriksaan fisik aset tetap di PT Sugos pada 18 Januari 2019.
Sekarang kita bahas program auditnya dulu. Tim audit kemudian menyusun program audit untuk pengujian kewajaran saldo aset tetap PT Sugos. Program ini menjadi panduan seluruh prosedur yang akan dilaksanakan di lapangan. Oke, tujuan audit kita untuk aset tetap ada 4. Pertama, memastikan aset tetap yang disajikan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan atau eksistensi and ownership. Kedua, memastikan pencatatan dan klasifikasi akurat dan lengkap, termasuk penetapan perhitungan penyusutan yang diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, memastikan aset tetap dinilai sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk valuation. Dan keempat, memastikan aset yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan disclosure. Berarti kita perlu melakukan prosedur apa saja Pak? Baik, yang pertama kita minta saudari Zilvi sebagai staf akuntansi PT Sugos untuk mempersiapkan daftar aset tetap dan penyusutan menurut perhitungan akuntansi. Kedua, kita lakukan pemeriksaan fisik aset tetap untuk tambahan tahun 2018. Yang ketiga, kita vouching dokumen pendukung setiap penambahan dan pengurangan. Yang keempat, kita hitung ulang penyusutan dan bandingkan dengan catatan perusahaan. Kelima, kita kirim surat konfirmasi untuk utang sewa pembiayaan. Dan yang keenam, kita evaluasi apakah semua pengeluaran sudah dikapitalisasi atau dibebankan dengan tetap. Baik, terima kasih Pak Farhan. Cuman sebelumnya ada pertanyaan dari saya untuk PT Sugos ini terkait metode penyusutan ya. Mereka pakai metode apa? Baik, Sugos ini menggunakan metode koreksi lurus atau straight line dan tanpa nilai sisa untuk semua aset tetapnya. Masa manfaatnya bangunan dan prasarana 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan peralatan kantor 5 tahun juga. Baik, satu lagi, yaitu perusahaan sudah dibebankan kapitalisasi pengeluaran di atas 300.000 rupiah. Di bawah itu dibebankan langsung sebagai biaya. Catat itu baik-baik. Kita mulai eksekusi sesuai jadwal. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita tutup papan ini dan selamat bekerja. 14 Desember 2018, tim audit dari KAP Krisanti dan rekan tiba di kantor PT Sugos untuk memulai pekerjaan lapangan. Syifa telah lebih dahulu mengumpulkan informasi untuk mengisi internal control questionnaire dan kini ia bersama Ikrar datang meminta dokumen pendukung serta mempersiapkan pemeriksaan lebih lanjut. Selamat datang. Saya Fabiola, manajer akuntansi dan keuangan tersebut. Kami sudah siapkan beberapa dokumen sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Fabiola. Kami diangkat bisa kita dekat. Kami akan melakukan audit kesalahan PT Sugos dari 3 Desember 2018. Namun kali ini akan menulis bentuk PNS. Pertemuan saya Siva, ada yang dan saya Ikrar. Nanti itu yang akan belajar kembali kalian yang menyiapkan dan memegang daftar aset tetap. Selamat pagi Mbak Syifa. Perkenalkan, kami Mbak daftar aset tetap dan penyusutannya ke aplikasi besar di asisten. Di sini juga ada keputusan masing-masing yang sampaikan. Sebelum baju ini panggil Ibu Fabiola, saya boleh mengenai terkait perencanaan di PT Sugos ini. Silakan. Jadi, PT Sugos menggunakan metode dari Sugos dan analisis. Itu Mbak, kami gunakan paling hebat dan paling mahasiswa masing-masing. Sudah kami terapkan konsisten dari tahun sendiri. Kalau untuk kapitalisasi, pengeluaran di atas berapa itu bagaimana bisa kapitalisasi? Yang atas 300.000 rupiah Mbak, itu sudah jadi kebijakan tertulis kami. Kalau di bawah itu langsung kita bebankan sebagai biaya yang berjalan. Terkait tentang pengerjaan audit kendaraan motor yang dilakukan, melihat adanya perbedaannya cukup signifikan. Sehingga Fabiola sendiri bisa mengatasi. Nanti di tahun 2018 Pak,
Ada dua transaksi besar. Pertama pada tanggal 5 Maret 2018 kami membeli 2 unit mobil Mitsubishi melalui surat pembayaran atau finansialis dengan DP Maju. Harga murahnya 133 juta, dengan uang muka 36 juta dan jumlah pinjaman termasuk bunga 123,9 juta. Yang surat sama 20 bulan. Yang kedua pada tanggal 25 Juni 2018 kami membeli 3 unit mobil Mitsubishi dengan cara berkata untuk selama itu kami berapa? Dan untuk peralatan kantor ada tambahan apa gitu? Peralatan kantor ada pembelian 10 unit komputer Pentium beserta printer dan program dari Korea pada Januari 2018. Itu impor, Pak. Nilainya lumayan besar dan juga beraktivitas caps pada Juli 2018. Ya, ada juga penjualan 1 unit komputer PNS pada 2018 dan itu sudah saya juga. Ya, dijual dengan harga berapa aja? Ini dijual dengan harga 3.500.000 Mas. Lalu komputer itu diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta. Kami bakal jadikan akan kami panjang berita karena kita cek lagi cuma karena ini Jadi untuk bangunan ada klasifikasi ya dari construction progress. Itu Mbak, kami membangun gedung kantor sendiri sejak Juli 2018. Dengan koordinasi November 2016, gedung itu sudah selesai dibangun oleh pemerintah. Jadi kami klasifikasi dari alam bangunan dalam pelaksanaan ke bangunan dan prasarana sebesar 1,5 miliar. Lalu total biaya pembangunannya berapa? Untuk total biaya pembangunannya itu yang dipotong sejak tahun 2015 sampai selesai itu sekitar 1.500 juta. Itu perusahaan termasuk bahan material, tenaga kerja dan Itu udah masuk pembayaran pajak BPN bangunan itu sendiri apa? pada tahun 2018 itu memang masih dalam proses. Baik, ini terima kasih atas informasinya. Misalnya pada 18 Januari 2019 ini, kami akan melakukan pemeriksaan fisik atas aspek perusahaan PTJP kesediaan mereka Tim audit mulai melakukan vouching, yaitu menelusuri transaksi dari catatan akuntansi ke dokumen pendukungnya untuk memverifikasi setiap penambahan dan pengurangan aset tetap tahun 2018. ini ada transaksi debit atas November 2018 dengan nomor bukti JBK 001 dan 2011 senilai 100 juta. Keterangannya di sini pembayaran pajak yang ini tahun 2018. Boleh saya lihat pembayaran ini? Boleh. Ini ini pajak dulu banget dan ini juga artinya adalah ini seharusnya masuk ke akun berpajak. Ini seharusnya bukannya pajak tapi masuk kepada benda sebagai biaya periode berjalan. ini salah klasifikasi. PDB itu bukan sebuah modal, itu harusnya pendapatan. Maksudnya tak perlu pajak. Ini tidak terlihat sebagai uang ya. Ini berdasarkan kapitalisasi sebesar 100 juta. Baik, ini akan jadi bahan evaluasi kita. Ya, Mas. Ini kalau masih impor maka ada besar bukan besar. Kami ke kendaraan berkata ya. Transaksi pertama di 25 Juni 2018 nomor bukti BBK 03006 ada 3 unit truk Ford Mitsubishi senilai 240 juta relatif 29 Januar dengan cara tukar tambah. Mbak Zulfi, boleh saya lihat dokumen transaksi tukar tambah? Boleh Pak? Ini untuk uangnya dibuka untuk diperoleh tanggal 6 Juli 2017 dengan harga perolehan 40 juta, akumulasi keputusan 16 juta dan nilai pasarnya itu 50 juta 270 Ini hasil penghitungan saya dulu. Pertama, ini rasanya seperti ada yang kurang.
karena dari nilai itu bisa itu adalah perolehan kami menghasilkan pusat tadi akan dapat angka di mana 80 juta lalu dikurangi dengan 16 juta dihasilkan nanti akan ada 20 juta. Tapi dari nilai pasar yang disampaikan adalah 59 juta 300 ribu, artinya akan ada kerugian ke pasar yang mungkin komentarnya adalah 4 juta, besarnya adalah besar 629 ribu. Nah dari 4.629 ribu ini sisanya itu menjadi harga beli baru benar-benar dari juta yang disampaikan. Namun jika kita kurangi dengan nilai tukar yang mana dengan 59 juta 321 ribu tadi, sepertinya akan menjadi 240 juta 229 ribu dibayar tunai. Di situ. Di sini perusahaan negara mencatat penggunaan faktor senilai 245 dan dikreditkan bahwa kos senilai menunjukkan Ini rasanya nggak lengkap. Jadi siapa? Untuk misalnya juga itu kan harusnya adalah di write off dulu dari pembukuan baru, sehingga harga perolehannya adalah 80 juta rupiah, itu pun juga harus dikredit. Nah masalahnya adalah aku minta 10 surat sejumlah 16 juta rupiah itu didebit dengan nilai tukar di 9 juta 371 juta. Dan ada juga kerugian yang harus diakui, tapi perusahaan sepertinya hanya mencatat sisi kerugian terbaru saja. Iya betul. Di rumah hubungan itu seharusnya diberikan kepada menggunakan barang senilai 300 juta. Nilai lalu untuk ngomongin baru diberikan akumulasi urusan kendaraan bermotor 6 juta dan diberikan kerugian pelepasan aset senilai yang disebutkan. Nah tadi yaitu 4 juta 599 juta. Dan dari kelanjutan kendaraan bermotor 8 juta juga bahwa senilai 240 ribu. Dan nantinya kita sebutkan adalah ada di mana setiap kali saja negaranya nanti aset kendaraan motor dan tanda nilai perolehan terbaru yang masih habis 300 rupiah. Kan bukanlah 240,5 juta rupiah yang tadi disebutkan, karena dari kerugiannya dari kerugian pelepasannya itu tidak diambil. Ini Mbak angkanya harga perolehan 132 juta 19 ribu, uang BK 36 juta 19 ribu, pokok pinjaman 30 juta, bunga 900 juta, surat pinjaman 100 juta 19 ribu, angsuran yang menggunakan kertas 150 juta, ada hak opsi aplikasi sewa pembelian. Sebentar, perusahaan ini kita lihat mencatat bahwasanya didebitkan yaitu 160 juta rupiah, yaitu adalah kendaraan bermotor, lalu dikreditkan pada bank Worpo 39 juta 19 ribu, dan juga ada utang sewa pembiayaan jangka panjang dikredit sebesar 123 juta 981 ribu. Ini ada dua masalah. Pertama, nilai aset yang dicatat seharusnya 132 juta 19 ribu. Itu harga perolehannya, berarti 160 juta. Kenapa bisa 160 juta? Oh, mungkin mereka salah menggunakan nilai aset. Bisa jadi bunga itu tidak boleh dikapitalisasi ke nilai aset dalam sewa pembiayaan. Bunga adalah biaya keuangan, bukan bagian dari harga perolehan aset. Jadi nilai aset harusnya, kalau saya hitung itu ada di angka 132 juta 19 ribu, bukanlah 160 juta. Terus yang kedua, utang sewa pembiayaan sebesar 123 juta 991 ribu. Semuanya dicatat sebagai jangka panjang. Padahal tanggal angsuran yang ditutup dengan 12 bulan bisa sebagai jangka pendek. Ini yang berarti untuk dunia bukan Nanti kita akan definisikan ini sebagai klasifikasi dari koleksi pada nilai aset. lanjut ke peralatan kantor ya, ini ada pembelian 10 unit komputer TNI perintah dan program pada 12 Januari 2018 dengan 9 komputer ya kita boleh lihat dokumen kita buka ini ada ini Baik, ini dari harga perolehan itu di kisaran US dollar 39.000.
lalu juga ada ongkos angkutnya sebesar 1.000 segala dan total 40.000. Dalam rupiah ini akan menjadi 90 juta rupiah, lalu termasuk biaya masuknya bisa 5% mungkin menjadi 4.600.000 serta nilai impor sebesar 96.600.000. Betul. Lalu untuk nilai impornya 90 juta tadi. Kemudian juga ada PPN-nya 10%, yaitu sebesar 9.660.000, PPN BM 5%, 4.840.000, serta PPH pasal 22 sebesar 2,5%, 2.415.000. Lalu dan juga lainnya dibagi dalam 2.000. Artinya berarti kalau di total kisaran 118.555.000. Cek dulu pencatatan perusahaan di sini debit mengapa ke atas yang berbentuk ini debit balik ke perusahaan sekitar 4 pajak tidak minta debit kemudian menjadi lagi berpengaruh 9.840.000. Ini beban nilainya 9.850.000. Tapi ini ada dokumen impor bukan lainnya, hanya ada di 60.000. Nah, masalahnya ini selisihnya besar, 850.000. Itu sama persis dengan PPNBM. Berarti perusahaan memasukkan PPNBM ke dalam biaya lainnya akan sebagai kos tersendiri. Tapi sebenarnya PPNBM untuk asetnya digunakan ketika usaha itu bisa dimasukkan ke harga kualitas aset, bukan langsung dibebankan. Ini perlu kita evaluasi lebih lanjut ya. Ini satu sebagai pendekatan saya masuk pada catatan monitor. Lalu juga perlu adanya klarifikasi dari pelaporan PPNBM itu sendiri. Namun masalahnya adalah ini tadi kami eksekusi sekali. Ini sekali kita bisa penjualan ketahuan mas pada 2013 Mas Devi, ini kontrak Warnas di Kawasan dengan harga berapa? Ini diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dan harga 3 juta. Dan dijual pada 3 Desember 2018 harga 3.500.000. Ya, ini Mbak Zilvia, masa manfaat dari peralatan kantor itu kan 5 tahun. Yang mana untuk perolehannya adalah 3 juta ya, Usika. Nah, untuk selanjutnya itu berarti penyusutan per tahunnya itu ada di angka 3 juta rupiah. Jika dibagi 5, berarti sama dengan 1.000. Lalu juga diperoleh pada Mei 2016 sampai Desember 2018 itu sekitar 2 tahun 7 bulan mungkin kisarannya. Itu jika kita hitung tahun 2016 juga Mei sampai Desember 8 bulan. Artinya mungkin 600.000 jika dikalikan dengan 8 per 12 karena ada 8 bulan totalnya itu ya, sama dengan 400.000. Lalu di tahun 2017 itu juga penuh 12 bulan sama dengan 600.000. Di tahun 2018 Januari sampai Desember sama dengan 600.000. Lalu jika kita akumulasikan totalnya adalah penyusutan sebagai 400.000 ditambah 600.000 di tahun 2015 dan 2020. Artinya total adalah 1.400.000. Berarti nilai bagus jual itu 3 juta kurang 1.600.000, dapat 1.400.000. Dan kalau penjual pesanan 100%, 3.500.000 kurang 1.400.000 dapat 2.100.000. Iya, tapi perusahaan mencatat apa yang kita dapatkan di debitnya. Di debitnya kita lihat di bank logo itu 7.500, lalu juga ada debit yang akumulasi penyusutan sebesar 1.400, dan di kreditnya kita lihat adalah peralatan kantor sebesar 3 juta dan laba penjualan aset tetap sebesar 2.100. Masalahnya adalah dari perhitungan saya, perusahaan itu mencatat dari debitnya adalah walaupun 3.500, lalu juga ada di debit adalah peralatan kantor. Di peralatan kantor itu sebesar 1 juta, lalu kreditnya itu adalah penjualan aset tetap sebesar 2.500. Jadi kenapa kredit ke peralatan kantor hanya 1 juta? Ini kalau kita 100 bukan 2.500. Ada ongkos kedua dan isi sama tapi kalau itu juga Iya benar. Harusnya itu jurnalnya seperti itu. Dari debitnya kita lihat ada bank logo 7.500, lalu di kreditnya ada akumulasi penyusutan sebesar 1.400, lalu juga peralatan kantor di kredit sebesar 3 juta, dan di akhir ada juga kredit penjualan aset tetap sebesar 2.100.000.
Tidak apa-apa Mbak Rizky. Itu yang kami lakukan dan kita berkecimpung bersama. 18 Januari 2019, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tim audit KAP Krisanti dan rekan melakukan pemeriksaan fisik atas aset tetap PT Sugos, khususnya untuk tambahan aset tahun 2018. Ini Mbak, sebenarnya dari kita Maksudnya ada modifikasi. ada Mas di setiap unit. Kita prepare Mbak yang Mas tadi. BPKB-nya? Oke, berarti ada 2 unit mobil warna putih, kondisinya baik, sama polisi sesuai dengan BPKB. 3 unit truk kondisi yang tidak itu tambah ada truk ada aqua untuk Baik. Oke, ini gedungnya digunakan sejak 2018 November ya, Pak? bangunannya udah berdiri kokoh. Mbak Jessy, gedung ini mulai digunakan sejak tanggal 3 November 2018 ya? Benar Mbak? Sejak November ya? Tadi diulang kalau nggak salah, dia bilang PPN-nya juga dibayarkan. Dan pembayaran terhadap atas pembangunan. Ini kita perlu lebih baik. Jadi ini menjadi temuan dan rekomendasi. Kita harus segera membayarkan PPN-nya. Setelah pemeriksaan fisik selesai, tim audit melanjutkan dengan menghitung ulang beban penyusutan dan memeriksa saldo utang sewa pembiayaan. Ini adalah pengujian kritis untuk memastikan akurasi laporan keuangan PT Sugos. Oke, Syifa, gini, kita hitung dulu penyusutan bangunan dan prasarannya. Saldo awal bangunan itu kira-kira 1,3 M, berapa ya? 1,350 juta. Di tahun 2012 ada reklasifikasi dari construction in progress sebesar 1,5 M. Nah, itu masuk per 3 November 2018. Jadi setelah koreksi audit tadi, Syifa, 100 juta rupiah tadi, itu PBB yang salah dikapitalisasi harus dikeluarkan. Oke, berarti bangunan lama 1,35 M sama tahun 20 tahun dan penyusutan per tahunnya berarti 1,35 M untuk 20 tahun dapat 67.500.000 rupiah. Iya. Nah, itu juga untuk bangunan baru yang selesai di November tahun 2015 kemarin, itu ada kisaran 1,5 M. Nah, masa manfaatnya itu ada 20 tahun. Masalahnya adalah penyusutan per tahun itu kan 75 juta. Tapi karena baru selesai November 2015 kemarin dan digunakan mulai 3 November, penyusutan tahun 2015 hanya 2 bulan. Artinya 75 juta dikali 2 per 12 per tahunnya mungkin menjadi kisaran berapa ya? 12.500.000. Jadi total penyusutan bangunan tahun 2018 67.500 tadi ditambah 20.500. Jadi totalnya 80 juta. Iya, benar. Benar banget. Cuman perusahaan itu mencatat, kalau kita lihat pencatatannya, itu cuma dicatat bangunan dari JM015 ini sebesar 147.500.000. Jauh beda banget. Besar ya selisihnya. 147.500. Kurang 80 juta itu ada selisih sekitar 67.500. Kemungkinan perusahaan ini menghitung penyusutan gedung baru itu penuh dengan hitungan 12 bulan. Padahal kan ini 2000 November, jadi ini overstep perubahan penyusutan sih. Nah, iya itu juga. Perlu dicatat sih. Kita perlu buat koreksi ini. Sekarang tentang utang sewa itu pembiayaan. Untuk utang sewa pembiayaan itu saldo per 31 Desember 2016 kemarin adalah yang dicatat perusahaan untuk jangka pendeknya adalah 103 juta berapa tadi? Oh ini 103.134.000. Berdasarkan pemeriksaan kontrak sewa pembiayaan ada 2 kontrak. PT Ciptening sisa manfaatnya 8 bulan, ukurannya 3 juta per bulan. Jadi saldo utang jangka pendek dari PT Ciptening ini ya 8 bulan dikali 3 juta, berarti ada 24 juta. Dan ini udah dikonfirmasi. Nah, ini juga dari PT Madu ya, yang sisanya 16 bulan kan. Kalau di sini kita lihat dari data laporan mereka adalah
Angsuran tiap bulannya kan 5.165.875 rupiah. Nah, terus untuk dari 16 bulan itu, 12 ke depan adalah dari sisa jangka dari 16 bulan tadi, 12 bulannya adalah jangka pendek dan 4 bulannya jangka panjang. Dari 12 jangka pendek ini adalah 12 dikalikan dengan 5.165.875 rupiah. Nah, kalau dihitung-hitung tadi udah saya hitung juga, itu ada di angka 61.950.500. Nah, sisanya yang 4 bulan jangka panjang tadi itu di kisaran tadi berapa angkanya? Untuk jangka panjang, untuk sisa 4 bulannya itu adalah jangka panjang. Dari saldo utang jangka pendek yang benar itu 24 juta, ditambah 61.900.500 Iya. sudah 12 bulan jangka pendek tadi, berarti totalnya harusnya 85 juta sekian dong ya. Sedangkan yang dicetak perusahaan itu sekitar 103 juta. Ada selisih dan klasifikasi nih yang perlu kita perbaiki. Nah, itu dia selisihnya juga kita dapatkan sangat besar tentunya tadi ya kan. Dengan angka sampai di kisaran berapa tadi perbedaannya selisihnya? Sekitar 20 lebih. Nah, 20 juta lebih sih. Mungkin itu juga ada reklasifikasi yang akan kita lakukan. Nah, dan dari surat konfirmasi PT Maju tadi itu sudah dikirim pada tanggal 14 Januari 2019 dan balasannya juga sudah diterima oleh PT Sugus yaitu tanggal 1 Februari 2019 dengan jawaban setuju. Artinya saldo juga akan bagus. Oke, tapi kita udah cukup banyak nih melakukan hal-hal yang perlu dikoreksi. Iya. Berarti setelah ini kita tinggal susun kertas kerja terus laporan ke Pak Makan kan? Setelah semua prosedur dilaksanakan, Syifa dan Ikra kembali ke kantor untuk melaporkan hasil temuan mereka kepada Pak Farhan selaku supervisor, yang kemudian akan melaporkan kepada Bu Ana sebagai partner. Pak Farhan, ini laporan kondisi kita nih transaksi tetap di PS Pos. Oke, baik. Ceritakan temuan utamanya. Baik Pak, ada beberapa poin signifikan yang kami temukan. Yang pertama itu ada salah kapitalisasi PBB sekitar 100 juta rupiah yang dimasukkan ke akun bank. Padahal itu seharusnya dicatat sebagai biaya. Kedua, catatan dari transaksi tukar tambah kendaraan itu ditulis dalam lengkap karena perusahaan hanya mencatat sisi pembelian truk baru dan tidak mewrite off atas pemisahan yang lama akibat adanya aset kendaraan dan kerugian pelepasan biaya. Kemudian yang ketiga, kesalahan dengan sewa pembiayaan. Nilai aset 2 unit mobil Mitsubishi itu dicatat 180 juta, padahal seharusnya hanya 132 juta. Solusinya itu adalah BH yang tidak boleh dikapitalisasi. Nah, keempat Pak, penjualan komputer bebas itu dicatat nggak benar karena nilai buku yang dikeluarkan dari pembukuan itu cuma 1 juta, padahal nilai buku sebenarnya itu 1,4 juta. Sehingga apa? Akumulasi penyusutan tidak di write off. Laba yang benar 2,1 juta, bukan 2,5 juta. Kemudian pembuatan yang itu ada penyusutan bangunan atau persen. Perusahaan melihat penyusutan baru untuk 12 bulan penuh, padahal baru mulai digunakan di bulan 2018. Akibatnya ada penyusutan sekitar 60% juta. Dan additional PPN atas bangunan dibangun sendiri juga belum dibayar Pak. Nah, ini perlu segera dipenuhi sebagai kewajiban dari perpajakan itu sendiri. Oh, bagus. Temuan-temuan ini cukup material. Ada koreksi yang perlu dilihat. Apakah Syifa dan Ikra sudah menyiapkan poin jurnal koreksinya? Sudah Pak, semua jurnal koreksi sudah kami lakukan di kertas kerja tersebut. Baik, saya akan review semuanya dan laporkan ke Bu Ana. Kalian juga jangan lupa kerjakan kertas kerja neraca serta kertas kerja laba rugi untuk akun-akun terkait pemeriksaan ini ya. Audit pun memasuki tahap akhir. Tim KLP Krisanti dan rekan mengadakan rapat penutupan untuk menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada manajemen PT Sugus. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Fabiola, Mbak Lutfi. Terima kasih sudah hadir. Kami dari KAP Krisanti dan rekan ingin menyampaikan kesimpulan sementara atas hasil audit aset tetap PT Sugus periode 31 Desember 2016. Secara umum, pengendalian internal PT Sugus aset tetap dapat kami nilai baik, otorisasi transaksi berjalan, registrasi aset berkelindahan, dan aset-aset fisiknya ada dan terawat. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki ke depan. Dari sisi substantif, tim kami menemukan beberapa hal yang memerlukan koreksi. Yang pertama, pembayaran PPP sebesar 100 juta rupiah salah dikapitalisasi ke akun bangunan. Yang kedua, transaksi tukar tambah kendaraan tidak tercatat lengkap. Yang ketiga, nilai aset sewa pembiayaan overstate karena bunga dikapitalisasi
Kalau yang keempat, penjualan komputer wellness tidak dicatat dengan benar. Yang kelima, beban pengusutan bangunan overhead. Dan yang keenam, PPN bangunan yang dibangun sendiri belum diselesaikan. Apa sekarang ini untuk koleksi kedua tersebut? Kami akan segera koordinasikan dengan tim. Terima kasih atas dukungan semuanya. Kami juga akan mengikuti proses itu. Baik, selain koreksi atas laporan keuangan, kami juga punya beberapa rekomendasi perbaikan pengendalian internal. Yang pertama yaitu susun dan distribusikan anggaran kapital ekspenditur secara formal ke bagian teknik dan akuntansi. Yang kedua, lalu lakukan review daftar aset minimal setahun sekali untuk mengidentifikasi aset besar atau bermakmur. Yang ketiga, terapkan prosedur pelaporan yang jelas untuk aset yang disingkirkan. Selanjutnya, yang keempat, pastikan pembukaan sewa pembiayaan sesuai dengan SKK dengan memisahkan porsi jangka pendek dan jangka panjang untuk sewa. Dan yang terakhir yaitu segera selesaikan kewajiban PPN atas bangunan yang menjadi signifikan. Terima kasih Bu Ana, Pak Alvan, Mbak Syifa dan Mas Indra. Masukan ini sangat berharga untuk pengembangan kualitas laporan keuangan kami. Itu memang tujuan kami untuk bekerja. Audit bukan hanya untuk mencari kesalahan, tapi untuk membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, andal, dan dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan. Demikianlah proses audit atas siklus perolehan dan pembayaran aset tetap PT Sugus dan oleh KAP Krisanti dan rekan. Dari kasus ini, kita belajar bahwa audit bukan sekedar memeriksa angka, tetapi memastikan setiap transaksi dicatat dengan benar, sesuai standar akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian internal yang kuat adalah fondasi laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan peran auditor adalah menjadi mitra yang membantu perusahaan terus berkembang dengan integritas.